Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita bahas satu aplikasi, yaitu aplikasi toko atau aplikasi penjualan, atau bisa juga disebut aplikasi kasir ya. Yaitu mulai dari pembelian, penjualan sampai laporan. Jadi untuk struk, cetak struk, invoice semuanya udah lengkap lah ya, udah standar toko gitu. Ikonnya gini merah, lalu tinggal double klik atau enter. Halaman pertama yang tampilkan adalah halaman login. Jadi di sini login kasir dan admin itu sama ya di sini. Nanti tergantung hak aksesnya, masuknya ke kasir atau masuk ke bagian admin ya. Nah, untuk kali ini kita masuk dulu ke admin. Halamannya seperti ini, inti menu utama aplikasi, dimana di sini terdiri dari data master, transaksi, laporan, pengaturan, dan registrasi software. Jadi nanti setelah order teman-teman akan masuk ke halaman ini dulu yang pertama ya, ke halaman registrasi. Teman-teman cukup kirim nomor lisensi, nanti kita kirim nomor registrasi ya. Oke, berikutnya satu kali order teman-teman akan mendapatkan instalasi dan training gratis dengan cara remote. Nanti kita remote tim kita ya. Untuk training pertama mengenai data master, teman-teman silakan nanti dilengkapi data masternya kayak data barang, customer, supplier, dan lain sebagainya. Nanti di hari ketiga atau bahkan hari kedua kalau sudah selesai ya data masternya, lanjut ke transaksi. Dan terakhir tahap ketiga tentang pelaporan, bagaimana cara menampilkan laporan harian, bulanan, tahunan, dan semuanya gitu ya. Oke, kita mulai dari data master. Data master di sini terdiri dari data barang, ada customer, supplier, bank, sales ya. Lalu ada jenis barang, kategori. Yang paling penting di aplikasi toko ini adalah ini ya, SO, stock of name. Jadi kalau ada kesalahan, ada perbedaan antara fisik dengan sistem, maka proses ini yang paling penting nih harus dilakukan ya, stock of name. Lalu berikutnya ada bonus di sini. Bonusnya adalah label barcode sama label barang. Nah, bedanya kalau label barcode untuk mencetak barcode nih. Di sini jenis barcode-nya banyak, teman-teman bisa pilih sendiri sesuai dengan selera ya. Tuh, ada yang bisa huruf atau yang bisa angka. Bebas ya. Disetting dulu, lalu di sini pilih barangnya nanti, lalu dicetak. Nanti ngeprintnya ini ke mesin barcode yang 3 kolom atau yang 2 kolom. Untuk barcode tidak bisa menggunakan printer biasa ya, harus printer barcode khusus. Kalau printer biasa itu nggak kebaca, walaupun garisnya rapi tetap nggak kebaca ya, harus pakai barcode printer. Oke, yang terakhir, yang satu lagi ini ada label barang. Nah, ini label barang buat di harga dicetak di bawah produk itu ya, di etalase. Contohnya kayak gini tuh. Jadi ini bebas ngeprintnya mau di mana aja. Nanti tinggal dipotong-potong, ditempel begitu ya. Balik lagi ke bagian atas, di sini ada data barang. Nah, ini data barang. Seperti ini contoh gridnya, di mana kolom-kolomnya sampai stock out. Di sini ada kode barang, ada kode barcode. Beda ya antara kode barang dengan barcode. Kalau barang ini kebutuhan sistem, kalau barcode adalah kode yang ada di setiap barang. Oke, data barang kayak gini. Di sini filternya banyak ya, bisa dicari kode barang, nama barang, berdasarkan supplier juga bisa nih. Kalau di situ. Jadi supplier itu lebih cocoknya pabrikan lah, bukan tempat belanja. Karena tempat belanja satu barang bisa beda-beda kan. Terus ada supplier, udah tadi. Ada di sini yang paling penting bisa filter by stock ya. Posisi stoknya bisa all, bisa ada stok nih. Bisa juga yang tidak ada stok, bisa yang awal nih, artinya stok awal yang diisi, atau bisa stok minimum atau overstock. Nah, ini yang kelebihan stok nih. Terus ada stok minus. Nah, lengkap lah pokoknya ya. Oke, balikin ke ada stok, lalu bisa dipilih juga by jenis. Ada bumbu, ada kelontongan, kopi, dan lain sebagainya. Nah, ini semuanya bisa disetting sendiri ya. Kategori juga bisa nih, ada BB, terus apa lagi? Banyak lah. Jadi ini semuanya lebih dipakai buat filter data aja. Terus di sini ada juga hari PO. Jadi teman-teman bisa tahu nih, setiap hari Jumat itu yang di PO barangnya apa aja. Ini all dulu ya. Diisi nggak? Ini kalau diisi, kalau tidak ya nggak muncul. Nah, ini berarti nggak di setting ya. Nggak muncul.
Terus berikutnya di sini shopper. Shopper itu artinya di sini di grid itu bisa tampil per berapa barang. Misalkan 110 gitu. Maka akan ditampilkan setiap 10 barang gitu ya. Lalu misalkan 100, dia muncul 100. Oke, lalu berikutnya ada height. Nah, ini perbedaan barang height sama bukan height. Kadang-kadang gini nih, misalkan ini nih. Jadi ada barang yang sudah lama nih, sudah lama jadi stok. Tapi si barang itu sudah masuk ke transaksi. Cuman si barang tuh udah nggak dijual ya, nggak diproduksi. Nah, di sini kan menuhin aja nih. Jadi teman-teman nggak bisa ngehapus kalau barang sudah masuk ke transaksi. Coba ini hapus ya. Ini bisa nih, karena belum masuk transaksi. Tapi kalau udah masuk ke transaksi, penjualan atau pembelian ini nggak bisa dihapus. Makanya di sini ada fungsi hide ya untuk menghilangkan dari grid ini. Bukan menghapus, cuman menghilangkan aja. Jadi di kasir juga hilang tampilannya gitu ya. Kalau dihilangkan nih, coba saya hide 2 tang. Passwordnya admin. Nah, hilang dia. Tapi bukan hilang secara permanen, hilangnya hilang di temporary lah ya, di recycle bin gitu. Kalau suatu saat mau dipakai lagi bisa lagi. Jadi cara nampilinnya cuman klik hide aja nih. Jadi muncul nih, ini barang-barang yang sudah tidak dipakai tapi tidak bisa dihapus gitu karena sudah masuk ke transaksi. Oke, itu untuk data barang. Tentang bagian luarnya nih. Sekarang untuk form inputnya kayak gini. Form inputnya teman-teman tinggal klik tambah ya untuk nambah barang baru nih. Atau bisa juga klik ubah untuk melihat barang yang sudah tersimpan sebelumnya. Nih. Di sini pertama masukin jenis dulu, lalu kategori, dan ini kategori kodenya gabungan antara jenis sama kategori gitu, otomatis ya. Jenis ditambah kategori ditambah nomor urut gitu. Lalu nama barang, di sini ada harga beli. Nah, ini hari PO yang tadi nih. Misalkan ini di order setiap hari Senin, maka nanti di sini bisa difilter nih. Barang apa saja yang biasanya di order setiap hari Senin, begitu ya. Atau bisa juga difilter berdasarkan stok sebetulnya ya. Jadi barang mana aja yang habis gitu. Yang tadi sudah dijelasin ya. Ada yang barang minimum, barang stoknya min atau 0. Bisa juga by hari. Terus di sini ada pajak. PPN UKM ini sebetulnya pajak supplier ya. Di sini maka akan dapat HPP. Jadi HPP bersih setelah pajak. Atau teman-teman bisa aja langsung isi di sini harga beli itu harga beli plus PPN ya. Jadi ininya di 0 kan bisa gitu. Oke. Jadi HPP-nya adalah sama dengan ini. Lalu ada pajak jual item. Nah, ini pajak penjualan nih. Biasanya sekarang kan 11% ya. 11 misalkan gitu. Jadi di sini bebas ya. Fleksibel. Bisa setting barang kena pajak ataupun yang tidak kena pajak. Terus lanjut di bagian bawah. Nah, ini karena multi harga, jadi harga jualnya itu teman-teman bisa setting 4 biji nih. Ada 4 satuan. Misalkan ini apa namanya nih, ABC botol. Bisa jual yang botolan, bisa per pak misalkan ya. Misalkan berikutnya ada bisa juga per dus begitu. Nah, ini satu pak tuh berapa isinya? Misalkan ada 12 botol. Lalu per dus isinya 10 pak misalkan ya. Karena sepaknya 12, berarti satu dusnya adalah jadi 120 piece. Jadi di sini harus ngacunya ke botol ya, ke satuan terkecil. Sama ini harga beli juga harus harga beli satuan terkecil di penjualan. Kalau misalkan di sini satuan terkecilnya pak, harga belinya juga harus pak gitu. Lalu di sini ada minimum maksimum beli nih. Ini ada kunci nih. Ini untuk misalkan satuannya sama pak, sama isinya 12 juga. Tapi yang satu lebih murah, coba ini misalkan 10%, ini misalkan 5% ya. Nah, ini misalkan 4% ini up-nya, markup ya. Jadi lebih murah harganya tuh. Tapi yang 4% ada syaratnya nih. Kalau belinya misalkan 5 sampai 10 dus gitu. Nah, jadi satuannya sama pak. Tapi kalau di bawah 5 harganya pakai yang ini. Tapi kalau di atas 5 sampai 10 harganya pakai yang ini gitu. Ini fungsinya maksimal minimum beli, minimum maksimum beli ya. Udah, kita contoh yang ini. Lalu terakhir misalkan beli dus tidak ada syarat, harganya misalkan lebih murah nih, 3% markup-nya coba. Berarti karena satu pak isinya 12 dan satu dus isinya 10 pak, berarti isinya di sini saya setting 120 botol gitu ya. 3% berarti 300 ribuan. Nah, ini ada levelnya juga nih.
Teman-teman bisa setting beberapa level. Di sini dikasih 3 ya. Ini untuk harga retail, ini untuk semi grosir. Misalkan semi grosir lebih murah lagi nih, 9%. Ini berapa? 5. Ini dapat 4% misalkan. Terus ini dapat 3 ya. Ini misalkan 2. Nah, ini untuk harga grosir lebih murah. Terus semi grosir. Di sini misalkan harga grosir. Jadi bisa disetting satu harga, satu level, bisa juga 2 level atau 3 level, tergantung ya. Kalau tidak diisi ya tidak muncul nanti di penjualan. Lalu berikutnya di sini ada harga promo, tapi khusus untuk harga satuan yang teratas ya, harga promo nih. Misalkan 2757. Kalau lagi promo misalkan diisi 2000 nih. Nah, maka di penjualan yang berlaku adalah ini, gitu ya. Ini tidak berlaku. Selama ini masih ada, harga ini akan dipakai gitu. Jadi kalau sudah tidak ada promo lagi, ini bisa dikasih 0. Oke. Nah, ini gimana kalau lupa ya, ini kan barang ribuan ya. Mana yang ada promo, ada yang tidak gitu. Sekarang mau di-nolin aja semuanya. Nah, itu nanti ada caranya di setting company ya, untuk ngereset semua promonya. Lalu ke bagian bawah ini tadi sama ya, yang supplier, lokasi dan semuanya ini lebih ke filter data. Jadi teman-teman biar lebih mudah aja di sini nih, bisa difilter berdasarkan apa yang kalian isi ya. Supplier ada lokasi, ada tag. Ini sama di sini juga ada tag. Jadi nanti bisa difilter tagnya yang BKL misalkan. Nanti barangnya yang BKL semua yang muncul, begitu ya. Oke, berikutnya di sini ada diskon umum, ada diskon member. Nah, bedanya kalau umum siapa aja tanpa ada harus member dapat diskon ya. Terus ada diskon member yang terregister sebagai member nanti. Jadi data customer harus dicatat dulu, nanti dapat nomor member dan kartu member ya. Kartu membernya terserah mau di print atau tidak itu. Kalau di print tinggal dikasih, nanti setiap bulannya mereka harus bawa kartu atau sebutin aja nomor membernya. Baru akan dapat diskon ini misalkan kalau diberlakukan ya. Lalu berikutnya di sini ada stok awal. Stok awal masukin berapa? Jadi kalau teman-teman sebelum menggunakan aplikasi ini udah jalan tokonya, kan di situ sudah ada stok ya. Jadi masukin stok awalnya berapa, lalu di sini ada stok maksimum buat kontrol. Kalau misalkan belanjanya kebanyakan, maka akan keluar warning ya, warna biru kayak gini nih. Itu adalah stoknya udah melebihi stok maksimum. Ada minimal diskon, minimal display nih ya, minimal display di rak depan. Lalu ada minimal order. Nah, ini misalkan minimal order 5. Jadi kalau barangnya sudah ada di bawah 5 atau sama dengan 5, itu wajib order lagi ke supplier gitu ya. Ada stok minimum dan keterangan. Sudah segitu untuk data barangnya, lumayan banyak juga. Sudah selesai, lalu klik simpan. Nah, ini kalau edit posisinya akan lanjut ke barang berikutnya. Oke, itu untuk edit. Sekarang untuk tambah sama ya, tapi ini kosong posisinya. Tambah ubah, nih sini ada hapus. Tapi kalau hapus, kalau barangnya sudah masuk ke transaksi tidak bisa dihapus ya. Jadi paling cara menghilangkannya adalah di hide ini. Lalu berikutnya di sini ada cetak. Nah, ini cetaknya banyak guys, lihat ya. Untuk data barang aja cetaknya segini nih. Oke, ini untuk cetak contoh untuk stok misalkan nih. Kayak gini nih tampilannya ya. Contoh tampilnya kayak gini. Ini kalau udah dicetak ada ini, ada garis ya. Lalu cetak untuk nama, misalkan ini namanya aja gitu. Nama kategori jenis biasanya tuh ya. Minimal maksimal bisa per supplier, per barang dan semuanya lebih lengkap lah ya. Terus ada apa lagi di sini? Di sini ada plus moving nih. Di bahasa Indonesia kan jadi lambat jual, cepat jual. Nih yang cepat jual ada di atas posisinya. Jadi hanya ngitung dari kuantiti ya. Kuantiti terbanyak terjual ada di atas, yang sedikit ada di bawah. Oke, lanjut masuk ke bagian data customer. Samalah kalau data master ya. Tampilannya kayak gini, dimana di bagian atas fungsi buat nambah, kurang, hapus dan semuanya. Formnya kayak gini, form inputnya ada ID member. Nah, ini untuk member ya atau customer. Jenisnya nanti KTP atau apa, SIM, pasport, nomor identitas, nama, bla 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 dan lain-lain ke bawah. Yang paling penting di sini kalau ada hutang piutang nih, ada tempo piutang. Tempo piutang. Jadi ini udah support ke ini ya, ke pencatatan piutang. Jadi kalau transaksinya misalkan di kredit bisa ya, nanti pembayarannya bisa diangsur.
Nah, di sini ada ini, ada jenis harga nih. Kita login dulu. Tadi kan di data barang itu ada 3 harga ya. Nah, di sini bisa disetting ini. Jadi customer accept setiap dia belanja kasih harga 2 misalkan. Nah, maka dia setiap transaksi akan mendapatkan harga 2. Harga 2 itu yang mana? Harga 2 itu yang di data barang tadi. Nah, ini. Berarti harga 2 adalah semi grosir. Yang ini ya. Misalkan ini diberlakukan untuk harga member. Jadi setiap member yang disetting ke harga 2 atau ke harga 3, dia setiap belanja akan menggunakan harga yang disetting ini gitu. Jadi ini link ke data customer ke sini. Ya, ke sini ya. Jadi biasanya buat distributor sih yang sudah langganan dikasih harga 3 misalkan. Terus limit piutang. Nah, ini limit piutang misalkan 1 juta. Jadi kalau customer tersebut punya utang 1 juta, dia tidak bisa ngutang lagi. Selama 1 jutanya lunas, selama 1 jutanya masih ada, dia akan dikunci ya. Sampai maksimal 1 juta. Begitu. Ini diskon yang tadi, diskon misalkan 10%, dia setiap belanja akan mendapatkan 10% dengan batas waktu tertentu nih, misalkan sampai tanggal berapa, begitu ya. Lalu ada juga tempo piutang 7 hari, misalkan atau 15 hari. Jadi setelah 15 hari akan ada warning, ada pemberitahuan ya, kalau piutangnya belum lunas atau harus segera dilunasin, begitu. Ini berikutnya ada data supplier. Nah, supplier hampir samalah kayak data customer. Jadi menunya sama di atas. Ini form untuk nambah data supplier baru. Di sini ada nama supplier, alamat, semuanya. Lalu yang paling penting di sini ada TOP ya. TOP hutang nih, 30 hari misalkan. Oke, samalah ya, supplier. Lalu di sini ada data customer, sales. Lalu ada bank. Kalau bank ini jenis pembayaran ya. Ada sisi card credit, ada juga e-wallet. Nanti di penjualan di kasir ini akan muncul nih, pembayarannya via apa? Pembayarannya via bank, Dana GoPay atau Grab dan semuanya, Isaku ya. Ini bisa disetting sendiri. Kalau misalkan nanti ada wallet baru nih, tinggal tambah aja nih. Gitu ya. Jadi hanya buat memfilter jenis payment, jenis pembayaran nantinya difilter di sini. Oke, berikutnya masuk ke jenis barang. Kalau jenis ini sama dengan yang di sini nih, di data barang. Coba ubah. Nah, di sini kalau misalkan suppliernya belum ada nih, teman-teman bisa masuk ke titik-titik ini. Jadi tombol titik-titik ini untuk nambah supplier baru tuh. Ya. Ini juga sama untuk nambah tuh. Kalau belum ada jenis, tambah di sini. Tag juga sama. Yang atas sama nih jenis. Kalau belum ada, tinggal nambah di sini sendiri ya. Tuh, nambah. Yang kategori juga sama. Jadi semuanya yang titik-titik ini untuk nambah data baru. Kalau yang min untuk menghapus. Misalkan kayak gini udah terisi nih. Ini kan tidak ada buat milih kosong kan. Jadi tinggal dihapus aja nih. Nah, gitu ya. Oke. Oke, lalu stock of name nanti bahasnya terakhir. Lalu bagian berikutnya di sini ada pemesanan barang. Nah, ini fungsinya untuk melakukan pemesanan ke supplier, tapi belum berhubungan dengan stok ya. Hanya mencatat data barang apa saja yang akan diorder ke supplier gitu. Di bagian atas ada nama supplier atau cari. Jadi di sini kalau tahu kodenya atau nama suppliernya silahkan diketik. Kalau tidak, teman-teman bisa ikutin perintah yang ini. Ketik atau scan ID supplier, F1 untuk supplier baru, F2 untuk daftar nama supplier, F3 pembayaran. Nah, jadi kalau suppliernya memang baru, teman-teman bisa klik F1. Nah, langsung masukin supplier baru. Misalkan PT Samsudin. Alamatnya bisa dikosongin, TOP-nya misalkan isi 14 hari. Jadi setelah 14 hari nanti hutangnya ada warning warna merah gitu ya. Atau sebelumnya akan kuning. Lalu simpan. Dan di sini akan otomatis kayak sini, ID sama nama. Oke. Lalu tinggal di enter sampai ke kode barang. Di sini kalau ada barcode bisa di scan barcode, tapi kalau tidak ada teman-teman bisa enter langsung untuk nyari data barangnya. Nih misalkan saya mau belanja apa nih? Super. Nah, ini supernya kita pesannya mau per apa nih? Pesannya mau per bungkus atau per pak gitu. Misalkan saya belinya per bal, beli 2 bal. Berarti artinya tadi 1 bal itu 120 botol kan?
Oh, ini super beda ya. Tadi contoh tadi apa? ABC ya. Jadi kita beli contoh 2 bal, enter, lalu beli lagi tadi ABC apa tadi? ABC susu, ABC mocha. Nah, ini ajalah ya. Pesennya dus, misalkan 5 dus. Nah, tahu ini isinya berapa, nanti kita lihat ya. Nah, ini caranya setelah masukin quantity ini 5 misalkan. Lalu teman-teman enter sampai ada baris baru. Nah, ini artinya sudah tersimpan. Jadi kalau masih di garis yang sama itu belum tersimpan. Misalkan beras beli karung 10 karung. Enter. Nah, ini kalau masih gini belum kesimpan nih. Harus di enter sampai bawah. Nah, begitu ya. Lalu kalau udah selesai tinggal di pijit aja nih F5 untuk simpan. Jadi teman-teman bisa lihat instruksinya dari bagian bawah nih. Instruksinya ada di bawah, F2 untuk data supplier, F3 untuk hapus record. Hapus record tuh misalkan ini nih salah ya. Teman-teman tinggal F3 aja. F3. Nih, itu F3. Jadi menghapus baris record tuh ya. Mana yang mau dihapus. Lalu ada F5 untuk simpan transaksi. Ini di bagian bawah, perhatikan ya. Ada F6 untuk retur, F7 untuk batalkan transaksi, F9 untuk cari faktur. Oke, kita selesai. Berarti mau nyimpan data, berarti klik F5. Nah, F5 lalu klik simpan transaksi penerimaan, yes, enter, bisa. Berikutnya di sini ada cetak faktur, boleh dicetak atau tidak ya. Kalau yang pemesanan itu wajib biasanya cetak karena untuk dikirim ke supplier ya. Nah, nanti invoice-nya kayak gini bentuknya. Ada header, nanti ini di bagian setting company teman-teman bisa setting. Lalu ada berfaktur, tanggal, ada kreditnya 14 hari, jatuh tempo, judul faktur. Nah, ini ke supplier. Lalu di bagian bawah ada gudang, ada penerima. Jadi ini gudang, itu bagian gudang ini yang bikin ya. Oke, ini harga estimasi ya. Harganya estimasi dari kita, harga terakhir dari supplier tersebut. Jadi kalau ada perubahan, nanti pas penerimaan dapat invoice atau dapat nota dari supplier, mungkin berubah, mungkin sama harganya. Oke. Nah, ini untuk pemesanan, belum ada hubungannya dengan stok. Nah, sekarang misalkan pembelian ini sudah dikirim nih sama supplier. Jadi teman-teman tinggal masuk ke bagian penerimaan. Jadi penerimaan ini adalah untuk memasukkan hasil belanja. Misalkan sekarang barangnya sudah sampai tuh atau sudah datang dari supplier, maka kita harus masukin di penerimaan barang. Nah, ini fungsinya adalah untuk menambahkan stok yang ada di data barang. Coba kita lihat di data barangnya dulu ya. Ada satu barang tadi tuh apa ya, ABC ya. ABC, enter. Nah, ini yang ada kata ABC-nya keluar semua tuh. Jadi baik di tengah, di akhir atau di mana-mana yang kata ABC keluar. Jadi yang mendekati ini keluarnya. Tadi kalau nggak salah ABC susu ya. Nah, ABC susu misalkan stoknya sekarang 0 ya. Terus masuk ke bagian penerimaan barang, kita belanja nih ABC susu. Nah, misalkan belinya tadi 1 dus. Tadi pesannya 5 dus, ternyata cuma 4 dus gitu, boleh ya. 4 dus. Terus apalagi tadi super 12 nih. Belinya bal. Tadi tuh 2 bal. Sekarang diterimanya 2 bal juga, coba. Lalu setelah itu F2 buat isi supplier. Berikutnya untuk simpan transaksi F5. Nah, di sini cara pembayarannya teman-teman bisa juga kalau ada diskon dari supplier masukin diskon. Kalau ada PPN supplier masukin juga. Nah, lalu di sini pembayarannya bisa cash semuanya ya 8.541 atau juga bisa cara ngutang misalkan. Nah, ceritanya kita DP dulu nih. DP-nya baru 5 juta. Berarti kita punya hutang sekitar 3.500.000-an ya. Jadi nanti kita bisa lihat di data hutang seperti apa. Oke, keterangannya di sini cash, kredit atau konsinyasi yang bisa diisi atau tidak. Nih, saya isi aja kredit. Enter lalu simpan. Cetak faktur. Nah, di sini boleh cetak, boleh tidak sih. Tapi kalau biasanya ini tidak dicetak ya. Karena sudah ada dari supplier nih. Notanya sudah ada fisik dari supplier. Jadi kalau cetak boleh juga. Nanti di
dicetak ya, di drag, disatuin buat bukti penerimaan aja, walaupun secara data sudah ada di database kan ya. Oke, close, selesai nih. Untuk keluar dari sini adalah F11. Kita lihat di data barang, refresh. Nah, maka stoknya nambah nih. Stoknya ada 48 piece. Tadi kan belinya 4 dus, berarti satu dusnya berapa isinya? Ini jadi 48 nih. Berarti satu dusnya isinya adalah 12. Coba kita lihat ya. Nih, satu dusnya adalah 12 renceng. Itu karena satuan terkecilnya adalah ren. Renceng itu satu runtu ya. Lalu tadi satu lagi apa? Super 12. 21. Nah, ini tadi beli 2 bal. Nah, stoknya jadi 2 bal 2 bungkus. Jadi sebelumnya ada stok 2 bungkus. Jadi langsung konversi sendiri tuh ya. Kalau di dalam bungkus ada 402 bungkus, kalau di konversi jadi 2 bal 2 bungkus begitu. Ya. Oke. Itu untuk penerimaan. Lalu berikutnya ada penjualan. Ini POM yang paling penting ya. Nah, ini tampilan kasirnya kayak gini, sama ya kayak di Alpha Innomorat lah, kayak gitu sistemnya. Di sini yang paling penting bisa setting nota guys. Jadi notanya bisa kecil, bisa yang besar. Coba ini untuk setting notanya F12 ya. Nah, di sini di setting dulu mau pakai kertas yang mana nih. Di sini ada berapa jenis kertas? Banyak. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 9 jenis kertas nota. Ini semuanya sama ya. Cuman ukurannya beda-beda. Ada yang 48 mili. Ini 48 itu kertas wartel. Seperti kertas wartel ya, kecil. Yang biasa di Alpha Innomaret adalah yang ini, yang 7,5. Bebas mau yang mana. Beda-beda tampilan dikit-dikit. Untuk kali ini saya coba yang satu baris aja nih, biar irit ya kertasnya. Nota ini kecil. Atau yang buat distributor biasanya pakai yang L21. Kalau L21 continuous POM ya, yang bolong-bolong pinggirnya tuh. Selebar A4 tapi setengah A4 tingginya. Kita coba dulu yang ini, yang 2 baris. Lalu simpan. Nah, ini untuk melakukan transaksinya, pertama kursor itu bakal ada di sini. Jadi kasir akan nanyain punya member atau tidak gitu. Kalau tidak punya ya langsung di enter lewat ya. Langsung masuk ke bagian kode item. Nah, di sini bisa di scan. Nih kebetulan saya punya nih scannernya nih. Tapi kalau nggak jalan scannya, kalau atau nggak ada scan, teman-teman bisa enter langsung nih. Cari aja di sini manual ya. Super, bisa juga kode barangnya A2 misalkan. Nah, gitu. Atau bisa juga di scan lagi di sini, harusnya bisa. Ini scannernya nggak tahu kenapa nih. Udah manual, super misalkan ya. Super 2. Nah, tadi kan setting harganya 4 jenis satuan nih. Jadi di sininya muncul 4 satuan gitu. Jadi kalau retail, kalau Alpha Innomaret itu tidak muncul ya. Karena satuannya memang satu harga per piece gitu. Jadi nggak ada tampilan buat milih harga. Bisa juga di setting kayak gitu. Jadi di sini teman-teman bisa checklist juga nih, selalu tampil atau tidak tampil nih tampilan ininya ya. Tampilan si pilihan harga. Jadi kalau tidak ditampilkan, otomatis akan menggunakan harga 1 untuk level yang 1 retail ya. Jadi teman-teman bisa pilih juga nih, mau kasih harga retail, harga semi, atau harga online gitu. Oke, misalnya untuk kali ini retail aja, pilih yang ini. Di sini ada informasinya, ada harga per 1 itu sampai 5. Ada syarat tapi nih, harganya adalah 22.600 itu kalau belinya 1 sampai 5 bungkus, isinya ada 1. Lalu ini ada syarat juga, kalau 6 sampai 10 kalau belinya per pak, harganya adalah 226. Tapi kalau harganya standar 226 lebih mahal kan dari sini. Ini tidak ada syarat nih, cuman harganya lebih mahal. 226. Coba kita pakai yang ada syaratnya, apakah benar ngelok atau tidak nih. Ini syaratnya 5 sampai 6. Saya belinya misalkan 2 nih. 1 ya. Nah, makanya tidak bisa ya. Minimum harus 6 pak gitu ya. Jadi ada kunci. Tapi kalau kita beli 6 bisa kesimpan. Oke, beli lagi misalkan ini 22.600. 1 sampai 5 syaratnya. Saya beli misalkan 6 nih. Tidak bisa karena maksimum adalah 5 piece untuk harga yang 22.600. Jadi begitu ya
fungsi dari modul minimum maksimum. Tapi kalau tidak ada syarat apapun, misalkan nomor ini bebas ya, tidak ada syarat kan. Jadi bebas, ini tidak ada jumlah yang harus diisi. Tidak jumlah apa? Tidak ada syarat harus beli berapa. Mau 1, mau 100 dia bisa. Mau 5 juga bisa, mau 1 juga bisa. Gitu ya. Oke, berikutnya setelah selesai baru F5 untuk simpan transaksi. Nah, ini yang paling penting di sini untuk paymentnya banyak ya jenisnya. Jenis pembayarannya ada pembayaran tunai. Terus ada ongkir nih, karena sekarang lagi musim ongkir ya, jadi ada custom tambahin ongkir katanya ya. Walaupun minimarketnya ada ya, tapi kadang-kadang ada gabung dengan marketplace, di situ ada ongkir. Jadi harus masukin di sini nih ada ongkir kalau pembeliannya online ya. Kalau tidak ada tinggal di enter lalu masuk ke pembayaran tunai. Kalau bayaran tunai, kalau bayarnya misalkan non tunai, teman-teman bisa pilih nih. Non tunainya via apa ya? Via QRIS, terus via debit card, credit card, semuanya ada di sini. Tinggal dipilih aja. Tadi settingnya di setting awal ya, sudah setting sebelumnya, akan muncul di sini. Oke, untuk kali ini kita bayarnya tunai aja, berarti masukin 1.700.000 misalkan. Berarti ada kembalian 75.000, tinggal di enter lalu yes, cetak. Nah, ini notanya nih. Ini kebetulan tadi settingnya nota kecil kan, yang 2 baris ya. 1 baris tadi. Jadi contoh notanya gini, ini kegedean gini ya. Ini kalau sudah nyambung ke printer tidak ditampilkan. Dia munculnya kayak gini langsung ke printer ya. Ada nama produk, quantity, harga, jumlah, dan total. Oke. Tapi misalkan kalau printernya gede nih, teman-teman misalkan setting printernya yang besar. Misalkan yang 21. Nah, ini bisa cetak ulang, yang faktur terakhir minimal bisa cetak ulang per harinya 1 kali ya. F8. Di sini ada F8 nih, print nota. Tapi cuma yang terakhir. Nah, kalau yang besar contohnya kayak gini. Ini tampilannya ya. Ada kop surat, lalu di bawah data barangnya, total, dan semuanya. Ini buat distribusi biasanya ya. Kalau nota-nota struk, kalau toko-toko retail biasanya pakai yang kecil tadi. Itu untuk penjualan, teman-teman. Untuk modul lainnya bisa dicoba ya. Di sini ada F2, ada F3, F10 marketing nih. Ada retur penjualan F6. Jadi retur juga tetap di sini modulnya. Kalau ada yang retur, tinggal klik F6 aja, tidak balik lagi ke menu ya. Masukin password. Nah, ini balik ke retur. Jadi kalau retur wajib masukin nomor nota. Jadi nomor nota sebelumnya itu harus ada dulu ya. Kalau tidak ada bawa nota tidak bisa. Ada dua jenis transaksi retur itu. Pertama ada yang kayak gini, masukin nota dulu. Ada juga langsung yang milih barang. Itu tergantung dari perusahaan teman-teman aja ya. Kalau ini kebetulan harus ada notanya. Oke, lalu ada cari nota. Ini mau edit nota yang sudah tersimpan, misalkan di sini bisa klik F9. F9. Nah, ini cari notanya nomor berapa kalau ada kesalahan ya. Ini 50 nota terakhir ada di sini. Oke, segitu untuk kasir, untuk penjualan. Sekarang untuk keluar Alt F4 nih di bawah ya. Alt F4 keluar, bisa diklik atau bisa juga Alt F4 dari keyboard. Oke, beres ya sampai penjualan. Nanti berikutnya kita bahas tentang hutang piutang, kas keluar masuk kas, biaya giro, dan laporan. Mungkin segitu dulu untuk pertemuan kali ini. Karena kalau dilanjutkan kepanjangan, jadi videonya terlalu panjang. Ini juga sudah 43 menit ya. Nanti part 2-nya kita bahas tentang hutang piutang sampai giro. Dan untuk part ketiga kita bahas di bagian laporan. Begitu ya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.